Judul firman Tuhan adalah hidup itu memilih. Sadar atau tidak sadar, dalam hidup kita ini kita selalu memilih. Saudara bangun tidur, saudara memilih mau sarapan apa. Mau ke gereja, saudara memilih mau pakai baju yang mana. Kalau cewek, mau bawa tas yang mana, mau pakai sepatu yang mana. Jadi saudara-saudara, hidup itu memilih. Ada pilihan-pilihan yang penting, ada pilihan-pilihan yang kurang penting, yang kecil. Tapi intinya kita setiap hari itu membuat banyak pilihan. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia bisa memilih karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, free will. Boleh kau makan dengan bebas, mau pilih mangga, pilih nongko, pilih duren. Pada intinya kita ini diberi kebebasan. Tetapi, ada tetapinya saudara. Tetapi ini mengandung arti kebebasan ini harus dipakai dengan baik. Boleh memilih, terserah Anda. Tetapi pakai yang baik, pakai yang benar, pakai yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, pilihan kita ini sangat penting. Tadi sudah saya katakan, ada pilihan-pilihan yang penting, yang besar, itu jangan sampai keliru. Seperti saudara milih jodoh, milih menantu. Kalau anak muda milih sekolah, milih karir, milih macam-macam. Ada pilihan-pilihan yang kurang penting. Ya kalau ini salah-salah dikit nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya jangan sampai keliru. Sebab itu saudara-saudara, mari kita pelajari bagaimana kita memilih dengan baik. Jangan sampai kita salah memilih. Nah, mengapa manusia itu harus memilih? Pertama, karena kita tidak bisa memiliki semuanya. Manusia ini terbatas. Waktu kita terbatas. Tenaga kita terbatas. Perhatian kita terbatas. Cuma manusia ini keinginannya tidak terbatas. Nah itu masalahnya di situ. Semua ingin dimiliki, tapi tidak bisa. Kita tidak bisa memiliki segala sesuatu. Itulah sebabnya kita harus memilih. Kita bisa memilih misalkan antara karir dan keluarga. Itu kita harus pilih. Mau mengejar karir atau kita mau memperhatikan keluarga. Itu tidak bisa tidak. Terutama kalau wanita. Kalau pria didampingi istri ya masih tercover. Kalau istri perhatian sama anak dan sebagainya masih tercover. Tapi itu pun tidak bisa berkata lalu pria melepaskan tanggung jawab. Mendidik anak itu tanggung jawabnya istri. Tidak. Tapi kalau wanita itu pilih ini. Harus ada yang dikorbankan. Demikian pria juga. Kejar karir. Keluarga tidak diperhatikan. Istri kesepian. Dan ya macam-macam. Makanya ya tentu perlu keseimbangan, perlu hikmat. Tapi yang saya soroti di sini yaitu bagaimana kita bijaksana. Jangan sampai kita keliru. Karena kita tidak bisa memiliki segala sesuatu. Apalagi kalau sudah makin tua, tenaga makin berkurang. Semua makin berkurang. Daya ingat berkurang. Makanya itu saudara mari kita bijak-bijak ya. Yang kedua, mengapa kita harus memilih? Karena saya melihat bahwa seringkali Tuhan itu juga menguji hati kita. Tuhan pengen tahu isi hati kita itu gimana. So itu Tuhan hadapkan dengan pilihan. Tuhan mau lihat lu mau milih yang mana kira-kira gitu ya.
Jadi pilihan itu juga sebuah ujian. Saya ingat juga Raja Hizkia pernah diuji. Sudah sembuh dari sakitnya, waktu kedatangan utusan-utusan dari Babel, negeri adidaya, katakan oleh firman Tuhan, Tuhan tinggalkan dia sejenak untuk menguji isi hatinya gimana. Cuma ada ujian memang Tuhan ingin melihat hati kita. Dan saya mau katakan di sini bahwa mengasihi Tuhan itu sebuah pilihan, bukan cuma emosi. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus memilih? Karena pilihan itu menentukan tindakan kita. Jika kita memilih untuk mengasihi, maka tindakannya yang keluar adalah tindakan kasih. Jika kita memilih untuk mengampuni, maka kita akan mengampuni. Jadi banyak hal itu secara tidak sadar sebenarnya adalah masalah pilihan. Nah itulah sebabnya maka kita harus memilih dan memilih. Saya akan bawa kita untuk melihat 3 contoh. Yang pertama, kita baca di dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah. Perhatikan ini. Dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara tahu tentu tentang kisah ini. Ada satu saat di mana Abraham dia harus berkata kepada Lot, kita harus berpisah. Dan kemudian dikatakan Lot diberi kesempatan untuk memilih lebih dulu. Dan firman Tuhan mencatat, Lot memilih Sodom dan Gomora oleh karena kelihatannya menjanjikan. Nah ini saudara. Kelemahan kita di sini. Seringkali kita menilai itu dengan mata. Nah kalau mata ini banyak kelirunya. Lot hanya menilai dengan pandangannya, dengan matanya. Dia lihat, wah ini kesempatan aku untuk menjadi kaya, berbisnis, menjadi orang yang terkenal dan seterusnya. Dan dia pindah ke sana. Memang apa yang dia inginkan tercapai pada mulanya. Dia semakin meningkat menjadi orang yang penting di Sodom dan Gomora. Tapi kita tahu pada akhirnya semua itu habis. Bahkan nyawa istrinya pun habis. Memilih itu penting. Tuhan tolong kita semua supaya kita tidak hanya melihat dengan mata. Karena mata ini sangat terbatas. Kedua, Rut dan Orpa. Cerita klasik. Saya baca dari Rut pasal 1 ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Saudara perhatikan. 2 wanita dengan 2 pilihan. Dan pilihan dari Orpa bisa dimengerti. Apalagi yang mau diharapkan dari Naomi. Sudah tidak punya apa-apa, lalu pulang ke Bethlehem, tempat yang asing bagi Orpa, tidak kenal siapa-siapa, sementara dia di Moab banyak teman, dia mungkin banyak orang yang ngantri juga, ya saudara, anak Orpa dan Rut masih muda ya, dan seterusnya. Jadi apa yang Orpa lakukan secara manusia kita bisa mengerti. Tidak bisa disalahkan. Tapi apa yang Rut lakukan itu luar biasa. Berani dia. Karena dia punya kasih, punya kesetiaan. Dia masih punya hati nurani lah kira-kira. Dia masih berpikir kalau saya pergi Naomi cuma sendirian. Sudah tua, gimana Naomi dan dicari makannya ya toh. Kalau sakit siapa yang merawat? Sudah gak punya suami, gak punya anak, gak punya cucu. Jadi Rut mungkin ya pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat dia akhirnya membuat satu keputusan. Tidak,
Walaupun Naomi sudah ngomong, sudah kamu pulang berdua pulang, kamu masih punya kesempatan. Kamu bisa menikah lagi, kamu ikut aku sudah enggak, udah kesempatan. Aku enggak mungkin punya anak lagi. Tapi Ruth berkata, tidak, kemana kamu pergi, ke situ aku pergi. Kemana kamu mati, dikubur, aku akan dikubur di situ. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Waduh, luar biasa saudara. Ruth luar biasa, tidak gampang, jarang mau cari menantu kayak begini. Dan kita tahu pilihan Ruth ini 101% benar. Ruth dari nothing menjadi something, dari nobody menjadi somebody. Karena namanya tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan lagi Ruth yang janda, yang miskin, yang tidak terpandang. Dia menjadi Mrs. Boaz, seorang konglomerat di Bethlehem. Tapi Ruth tidak tahu bukan? Kalau tahu ya tentu siapa yang gak mau. Ini namanya pilihan iman, pilihan kasih. Bukan pilihan mata kayak Lot tadi. Cuma memandang dari penglihatan. Makanya ini ya, pilihan itu kan munculnya dari dalam. Kita memilih itu dari sini. Makanya ini harus benar, harus dibenahi. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Itu penting. Tidak bisa merubah orang seketika. Karena pilihan itu dari sini. Kalau ininya benar, pilihannya pasti benar. Kalau ininya udah nggak benar, pasti nggak benar. Yang ketiga, Yesus. Contoh yang paling ultimate, yang paling top. Mari kita baca Matius 26 ayat 39. Bagaimana Tuhan kita yang kekasih, dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus pernah dihadapkan dengan pilihan yang sangat krusial. Kalau Tuhan Yesus ngomong gitu berarti sebenarnya dia bisa memilih untuk tidak mau naik ke salib. Ini bukan sekedar retorika kosong, cuma untuk dicatat dalam Alkitab, tidak. Tapi Tuhan Yesus benar-benar dia sedang bergumul antara mengikuti kehendaknya atau mengikuti kehendak Bapaknya. Terjadi pergumulan di Taman Getsemani. Sehingga dia berdoa sampai satu titik, dia berdoa, Bapak, kau tahu kehendakku. Aku tidak mau sebenarnya minum cawan ini. Cawan apa? Cawan murka Allah kepada dosa. Tapi kalau memang tidak bisa tidak, aku harus meminumnya. Biarlah kehendakmu yang jadi. Maka adalah kita sampai saat ini. Hidup itu memilih. Sebab itu saudara-saudara, biarlah kita selalu memilih hal-hal yang benar. Dalam hidup saya tidak selalu membuat pilihan yang benar. Tapi saya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena dua pilihan besar saya memilih tepat. Satu, jodoh. Kedua, antara karir, antara Taiwan dan Indonesia, antara karir dan pelayanan. Tuhan tolong kami, waktu itu sudah menikah, kami bisa memilih yang benar. Tuhan tolong kita semua supaya kita juga bisa memilih yang benar. Bagaimana memilih? Ada beberapa hal yang bisa saya berikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama kita harus sadar kalau kita sedang menghadapi pilihan. Kita harus menyadari bahwa pilihan kita ini penting. Kalau kita tidak sadar, kita sembarangan, kita bisa sembarangan. Makanya pertama kita harus sadar, saya ini sedang dalam hal yang penting, saya harus menentukan yang penting, saya dari persimpangan jalan, kita harus menyadari dulu. Kedua, tentukan prioritas. Mengapa? Karena prioritas ini akan mempengaruhi cara kita menilai sesuatu. Itu mempengaruhi pilihan kita. Apa yang penting bagi kita, itu mempengaruhi kita akan memilih gimana. Sebab itu kalau saudara belum punya prioritas, saya beri masukan yang tepat. Pertama,
prioritaskan Tuhan. Kebenaran, firman Tuhan, kehendak Tuhan itu harus yang pertama. Kedua, prioritaskan keluarga. Di bawah matahari, kata Salomo. Sudah di bawah matahari ini saudara, semua itu sia-sia kata Salomo. Satu yang bisa Anda nikmati adalah keluarga. Ini bukan perkataan saya, ini Salomo yang ngomong. Yang sudah makan asam garam. Makanya saya katakan, saya berani katakan ini tepat karena itu Alkitab. Baru setelah Tuhan, keluarga, yang lain, nah seterusnya ini masih relatif. Mungkin karir saudara, mungkin itu apa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang dua ini tidak bisa ditawar. Prioritas itu penting. Saudara harus menentukan dulu prioritas dalam hidupmu itu apa. Dan ketiga adalah berdoa. Kadang-kadang kita memang tidak tahu kan. Saya katakan tadi ketika kami dalam pergumulan, ketika kami harus memilih tinggalkan karir, kembali ke Indonesia, atau tetap di Taiwan, mengejar karir, ini benar-benar satu pergumulan yang sulit. Jadi kami satu roh, berdoa, bergumul, minta tanda dari Tuhan. Pada timing yang Tuhan tentukan, Tuhan berikan sesuatu yang membuat kami tahu, ini yang harus kami ambil. So itu firman Tuhan berkata apa? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya percaya kalau kita minta petunjuk, minta pimpinan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan senang kok ditanyai. Counselor, salah satu gelar dari Roh Kudus. Counselor itu adalah orang yang bisa diajak konseling. Saudara bisa konseling dengan Roh Kudus. Baik, sebelum saya akhiri khotbah ini, ada beberapa pesan, nasihat dari firman Tuhan. Pertama, Yosua pernah menantang bangsanya pada saat dia pamitan kepada bangsanya. Pilih pada hari ini, siapa yang kamu percaya, Allah yang mana yang kamu percaya. Kamu bisa memilih Allah ini, Allah ini, Allah ini, tetapi Yosua berkata, kalau aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kepercayaan itu penting bukan? Ibadah itu penting bukan? Pilih pada hari ini. Musa juga, sebelum Musa serahkan kepemimpinan, dia berpesan, pesan-pesan terakhir tercatat di kitab Ulangan. Dia berkata kepada bangsa Israel, kamu harus memilih hari ini. Kamu mau berkat atau kutuk. Kamu mau kehidupan atau kematian. Itu pilihan di tanganmu. Tapi aku anjurkan, pilihlah kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Daud, Mazmurnya yang terpanjang, Mazmur 119. Daud berkata apa? Aku telah memilih jalan kebenaran. Pilihlah jalan kebenaran, saudara. Kita tidak akan rugi, kita tidak akan salah. Kalau kita memilih kebenaran firman. Walaupun mungkin sesaat kita tidak bisa melihat. Ruth sesaat tidak bisa melihat masa depannya. Dia harus bekerja keras di ladang, menjadi seorang pekerja kasar. Tapi karena Ruth memilih yang benar, akhirnya Tuhan angkat dia. Dan banyak lagi ya, contoh-contoh. Dan terakhir, Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Mari kita memilih bagian yang terbaik. Kenapa kalau ada yang terbaik, kita memilih yang tidak baik? Betul? Biarlah Tuhan Yesus juga berkata, titik-titik. Nama Anda di situ telah memilih bagian yang terbaik. Kesimpulan dari khotbah saya, hidup itu memilih dan pilihan menentukan hidup kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam memilih dan pilihlah bagian yang terbaik agar hidup ini dapat maksimal sesuai dengan rencana Tuhan.
Tuhan memberkati.